apa perubahan dengan keluarnya keputusan 6070? Ya, baik, dengan keputusan MK ini, maka demokrasi di tingkat lokal akan bergairah kembali, dan kita berharap partai-partai itu bisa lebih berani untuk menampilkan kader-kadernya, dan ini adalah dalam rangka untuk menumbuhkan demokrasi tingkat lokal. Dan demokrasi itu harus menghadirkan kompetisi. Kompetisi itu harus diikuti oleh banyak calon. Baik. Jangan hanya satu calon tunggal atau lawan kotak kosong. DPR dan pemerintah itu melakukan revisi undang-undang tidak sesuai dengan putusan MK, maka ya bisa dikatakan DPR dan pemerintah itu membangkang konstitusi. Karena di pasal 24 ayat C Undang-Undang Dasar itu putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Ya pun. Jumpa lagi bersama Bestrong, channelnya isu-isu populer. Para pemirsa, minggu-minggu terakhir kita disibukkan dengan informasi-informasi yang luar biasa menjelang pendaftaran para kepala daerah di Indonesia dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Ini masyarakat Indonesia khususnya mendapat hadiah menjelang pendaftaran kepala daerah KPU. Pada sore ini kedatangan Bung Budi, ahli tata negara, dan Bung Dedi, ahli ilmu politik Universitas Lampung. Pemirsa, malam sore ini kita akan membahas ini dampak dan manfaatnya 6070 keputusan MK ini untuk khususnya Provinsi Lampung. Bung Budi, Ya. dari keluarnya keputusan 6070 MK ini tentu ada plus minusnya, tetapi banyak plusnya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mohon komentarnya tentang SK MK ini. Dipersilakan. Ya, kalau kita lihat putusan MK ini kan mengembalikan kedaulatan itu di tangan rakyat. Yang selama ini kita masih terlalu banyak membuli ya MK karena dengan istilah mahkamah keluarga atau istilah lainnya. Iya. Maka ketika harapan masyarakat itu sirna demokrasi akan tumbuh, tiba-tiba MK menjelang pendaftaran mengeluarkan putusan 6070 yang memberikan ruang yang sangat luas kehidupan berdemokrasi di Indonesia, di mana dulu partai-partai itu kan tidak mencalonkan karena persyaratan yang sulit dengan parliamentary threshold kursi. Dan sekarang MK mengembalikan itu kepada suara yang sah dengan persentase yang seperti pencalonan calon independen. Iya. Dan juga terhadap putusan batas usia yang tadinya tidak memberikan kepastian bahwasanya usia ditentukan pada saat pelantikan. Yang biasanya ini ditentukan Pada saat pendaftaran. Pendaftaran, iya. Kan satu syarat. Betul, ya, betul, syarat betul. pelantikan itu kan bukan ranahnya KPU. Keputusannya agak aneh lah ya seperti ya. Dan masyarakat kan menyambut gembira ini kan dengan sukacita. Tetapi dengan waktu yang sangat singkat tiba-tiba DPR akan langsung menanggapi itu ya dengan ingin merevisi undang-undang. Dan akhirnya banyak perlawanan bahwasanya karena putusan MK itu adalah putusan final dan binding. Tidak ada satu lembaga pun yang bisa mengkoreksinya. Bahkan sama dengan undang-undang kan ya? Iya, sama dengan undang-undang dan bahkan tidak ada lembaga lain yang bisa mengkoreksi putusan MK itu. Dan akhirnya juga kan kita lihat bahwasanya DPR pun hanya sudah tidak dengan alasan tidak quorum akhirnya menunda revisi terhadap undang-undang. Akhirnya putusan MK ini kan mengambil KPU dan pemerintah itu mengikuti putusan MK secara utuh ya. Karena kalau sampai DPR dan pemerintah itu melakukan revisi undang-undang tidak sesuai dengan putusan MK, maka
ya bisa dikatakan DPR dan pemerintah itu membangkang konstitusi. Karena di pasal 24 ayat C Undang-Undang Dasar itu putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Kalau sampai DPR dan pemerintah itu melakukan revisi, berarti kan melanggar konstitusi. Betul. Sumpah mereka kan itu Melanggar sumpah, iya. Sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Maka ada wacana ataupun ada statement, kalau begitu bubarkan aja DPR. Betul. Kan turunkan Dan presiden. dampak terakhir bisa membatal hasil pilkada, iya. Dan kalau sampai DPR tidak mengikuti atau KPU tidak mengikuti putusan MK, MK sudah mengunci di dalam pertimbangannya. Apabila penyelenggara tidak mengikuti putusan MK, maka bisa dibatalkan, tidak sah pilkada itu. Jadi kan ongkos politik yang sangat besar Tinggi, betul. bagi bangsa negara. Ya, betul. Dan seharusnya peluang ini diambil oleh DPR dia. partai Ya, itu, betul. gitu kan? Karena tidak ada alasan lain partai-partai itu tidak mencalonkan kader. Betul. Kalau dulu alasannya posisinya adalah syarat yang sangat ketat. Nah sekarang membuka peluang ini. Parlemen resort yang dirubah ya. Kalau sampai partai-partai tidak melakukan peluang seperti ini, ternyata memang partai-partai ini ya tidak menciptakan kader-kader sebagai petarung politik, Betul. gitu ya. Cuma mengikuti apa yang ininya gitu. Tidak ada partai yang salah satu kan putusan MK menghindari kota kosong. Betul. Kalau sampai masih terjadi kota kosong dan peluang ini tidak diambil oleh partai-partai, ternyata partai-partai gagal melahirkan kader-kader terbaiknya. Kan kader-kader terbaik partai itu kan kader ketua-ketua partai. Dengan keputusan ini Bung Budi, 60-70% para partai bisa mencalonkan kadernya. Non parlemen pun bisa mencalonkan itu sesungguhnya. Itu sebenarnya esensi daripada demokrasi. Keputusan dia, betul. Dan itu harusnya diambil oleh partai-partai. Betul. Kalau sampai partai-partai itu tidak mengambil peluang ini, kesempatannya dibuka oleh putusan MK. Sebenarnya putusan MK ini harus memberikan happy ya kepada partai-partai. Bukan melakukan perlawanan terhadap putusan MK ini. Justru memberikan kesempatan pada partai-partai ini yang selama ini terikat dengan putusan undang-undang bahwasanya ada parliamentary threshold batas jumlah kursi. Sekarang dikembalikan kepada jumlah suara yang sah. Justru di mata masyarakat seakan-akan parlemen itu justru tidak mau memanfaatkan itu, malah akan menganulir putusan itu. Itulah rakyat marah itu sesungguhnya. Menurut saya ya aneh juga kalau partai-partai tidak mencalonkan kader-kadernya. Betul, gitu. Karena betul. Apalagi masa pendaftaran kan masih berapa hari Betul, gitu. betul. Masih bisa untuk Masih punya waktu. untuk melakukan menyalonkan kader. Betul. Sehingga masyarakat itu banyak pilihan. Betul. Jadi kedaulatan itu benar-benar kedaulatan rakyat, bukan di kedaulatan di elit. Betul. Kalau dengan parliamentary threshold kemarin kan kedaulatan di elit. Rakyat itu hanya sekedar memilih apa yang disodorkan oleh partai. Betul. Kalau sekarang kan sudah. Dan saya kalau saya sih putusan MK ini juga harus diikuti dengan putusan bahwasannya nanti revisi undang-undang. Pertama dia juga mengecilkan syarat independen. Betul. Kedua, dia harus memberikan untuk tetap konsisten untuk menghilangkan calon tunggal, minimal 2 pasang calon pilkada itu harus Minimal. Baru kelihatan sehat kan demokrasi itu ya, Bang. Baik Bang Budi. Jadi ini adalah hadiah MK untuk rakyat Indonesia. Untuk MK kembali kepada pada kita penjaga konstitusi. Dan ini sesungguhnya yang ditunggu oleh partai sebenarnya kalau memang itu dimanfaatkan. Bung Dedi, dari apa yang tadi disampaikan oleh Bung Budi, bahwasanya ini adalah hadiah rakyat dari MK menjelang pilkada serentak. Dari aspek politik, gejolak menjelang pendaftaran sampai dengan hari ini, itu dari aspek politik gimana? Komentar Bang Dedi. Gejolak yang terjadi ini kan konsekuensi dari akumulasi kekecewaan, ya, respon terhadap keputusan MK kemudian direspon oleh lembaga legislatif dan kemudian menimbulkan resistensi sehingga menimbulkan tanda petik perlawanan dari kalangan civil society dan mahasiswa. Ini yang terjadi sampai hari ini kan, masih di beberapa daerah masih terjadi gejolak ya. Untuk konteksnya adalah mengawal agar sampai pendaftaran tidak ada perubahan. Tidak ada masalah ya. Nah itu yang
yang saya amati sekarang masih terus berlangsung ya. Di lapangan ya, Masih betul. ada kewaspadaan. Kemudian tadi soal ya ini hadiah dari MK ya kepada rakyat Indonesia ya. Karena memang kita amati dalam beberapa periode ini ada semacam bahwa perjalanan demokrasi itu tidak dituntun oleh konstitusi, Betul. tidak dituntun oleh nilai demokrasi, Yang ada kekuasaan. tapi kekuasaan semata. Gitu ya. Dan sehingga kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi itu merefleksikan situasi seperti itu. Betul. Nah ini yang kita yang memiliki visi tentang demokrasi, kita yang pernah terlibat dalam sejarah mengembangkan Orde Baru, kemudian mahasiswa juga yang dan kawan-kawan civil society itu memang akhirnya tidak bisa lagi menahan diri ya untuk merespon reaksi DPR pada saat itu. Dan ini memang menjadi jalan ya bagi geliat demokrasi lagi di tingkat lokal gitu. Dan mungkin untuk kedepannya kalau tidak ada perubahannya. Saya pernah mengatakan kita demokrasinya mundur, partai politiknya juga sebenarnya mundur. Karena tadi kata Bang Budiono, kenapa tidak diambil kesempatan partai-partai untuk memunculkan kader-kadernya kan? Karena ini pintu udah dibuka kan. Betul. Tapi kita bisa mengevaluasi bahwa partai-partai hari ini kan tidak ada partai yang mengaktualisasikan ideologi. Ya di atas kertasnya ideologi itu kan semuanya sudah dihegemoni oleh kepentingan yang pragmatis. Tapi memang Bang Dedi, hari ini sesungguhnya peluang itu sudah dibuka oleh MK. Tapi masih ada partai-partai yang enggan mencalonkan atau ada kader terbaik di luar partainya dia tidak main di situ. Ya pertama, apa persoalannya kira-kira? Ini kan kita nggak bisa melihat bahwa ini momentum yang kemudian harus direspon dengan secara instan juga. Betul. Karena mereka sendiri tidak mempersiapkan diri untuk menghadirkan. Karena mendadak ya. Kalau 1 bulan yang lalu, baru paten gitu ya. Enggak juga. Ya. Mendadak tuh kalau memang partai itu partai kader, partai ideologi. Enggak ada masalah. Betul. Jadi maksud saya Betul. bahwa partai-partai hari ini itu tidak menggerakkan organisasi itu dalam kerangka ideologis tadi yang dia bekerja secara sistematis. Betul. Dan salah satu agendanya adalah kaderisasi politik. Nah itu yang tidak terjadi di partai politik, sehingga ketika ada momen seperti ini mereka juga gagap kan. Betul. Tidak bisa menampilkan Jadi dengan posisi seperti ini Bang Dedi, seandainya ada figur yang baik tetapi dia tidak dalam kader partai politik, masih mungkin nggak dia dijual karena popularitas dan elektoral yang tinggi? Ya sekarang ini karena semua partai menyatakan terbuka. Ketika dia mengambil dari non partainya, itu sebenarnya satu kemunduran bagi partai itu, karena dia tidak gagal melakukan kaderisasi gitu kan, sehingga akhirnya mengambil figur dari luar. Karena mindset partai politik sekarang kan harus menang. Betul. Maka dia akan merapat pada figur-figur yang punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Nah itu yang sekarang terjadi di Jakarta lah kira-kira seperti itu ya. yang hampir semua pertimbangannya begitu. Saya selalu mengatakan kalau ada teman-teman media bertanya apa yang menjadi pertimbangan partai politik di dalam mengusung atau mencalonkan seseorang, selalu pertimbangannya adalah popularitas dan elektabilitas. Karena konteksnya adalah kemenangan. Betul. Nah itu yang jadi pertimbangan selain persoalan logistik dan sebagainya. Kalau seperti itu berarti program partai agak susah dibawa pada saat nanti akan jalan, manakala dia bukan kadernya, hanya berdasarkan popularitas saja kan gitu Bang Dedi. Lanjutkan ceritanya. Jadi pertanyaan, partai punya program enggak? Punya agenda apa enggak? Betul. Karena itu yang harus jadi kesepakatan dengan siapapun sebenarnya. Bahwa kesepakatan ini bukan dibangun untuk yang pragmatis sifatnya, mestinya membangun platform bersama. Ya seperti yang dibilang Bang Budi tadi, sebenarnya kalau dia siap itu nggak ada persoalan kan kira-kira itu. Tapi karena nggak siap itu makanya jadi gagal. Makanya sekarang itu fenomenanya, kan ini sebenarnya fenomena lama bahwa partai itu kan cenderung tidak memunculkan kadernya sendiri karena di dalam itu tidak terjadi proses pengkaderan. Mereka cari jalan yang instan, baik itu backgroundnya artis, backgroundnya pengusaha, backgroundnya mungkin militer dan sebagainya. Karena itu adalah konsekuensi dari kegagalan partai di dalam melakukan kaderisasi politik. Pengkaderan.
Gitu. Dan ini problem hampir semua partai. Betul. Dan ini adalah bagian dari PR besar. Dan ini demokrasi kita. dirasakan oleh salah satu partai hari ini. Ya. Yang tadinya dia tidak mencalonkan, merasa itu, hanya dia calonkan. Kira-kira seperti itu kan, Beli? Iya. Iya. Oke, Bang Budi. Bang Budi, hari ini mulai pendaftaran. Dari kacamata Bang Budi, baik di media maupun di informasi yang kita lihat dari sosmed, apa perubahan dengan keluarnya keputusan 60-70? Iya, ada sedikit perubahan sih. Ya. Ada di daerah yang kita perkirakan itu akan kota Kosong, ya. Ya, saya kalau sebelum putus MK saya sudah memperkirakan bahwasanya ada beberapa kabupaten yang menurut saya, kabupaten kota yang menurut saya pasti akan kata kosong. Ya, karena calonnya punya incumbent, punya popularitas yang sangat tinggi. Betul. Modal sosial yang tinggi, berarti kan alamiah. Betul. Ya. Nah, tetapi bukan yang yang sengaja disetting. Betul. Artinya orangnya punya popularitas. Kalau kamu menang ya borong partai. Memang alami lah dia kira-kira. Iya, kalau yang lain itu ya alami. Betul. Kabupaten kota yang saya pikir ada beberapa kabupaten kota yang mungkin akan terjadi. Kalau yang nggak alami mesti bubar lah kira-kira. Ya. Karena dia udah punya modal sosial. Betul. Dan ongkosnya terlalu tinggi. Untuk beradu di pilkada serentak ini. Nah, ini menurut saya tadi, saya menyambung apa yang kata Bang Deddy tadi. Partai itu kan harus siap. Betul. Apapun ada perubahan dia ada punya calon ya. Nah, partai itu sebenarnya harus menyiapkan kader. Benar. Kader itu mulai dari ini sebenarnya kepala daerah, kabupaten kota, gubernur, itu sebenarnya rangkaian kaderisasi partai. Betul. Ya, kalau saya tidak salah di Amerika itu kan mulai dari bawah, dari kecil. Orang itu sudah akan disiapkan untuk jadi pemimpin. Betul. Presiden Amerika. Betul. Partai Demokrat akan mempersiapkan calonnya dari dia jadi gubernur, dari wali kota. Betul. Dan akhirnya masuk senator, dia hanya menjadi seorang presiden Amerika. Itu dia tidak bukan instan. Ujung-ujung. Populer langsung enggak. Tapi itu tugas partai seharusnya. Dan pilkada ini seharusnya itu menjadi kaderisasi. Betul. Pemimpin para partai. Dan MK terbuka peluang calon gitu kan, bukan kita sudah contoh dong. Betul. Pak Jokowi itu kan dari kabupaten wali kota Solo masuk ke Jakarta. Betul. Nah, itu seharusnya itu inti daripada sebenarnya putusan MK itu akhirnya. Mulai sekarang partai-partai itu sudah menyiapkan kadernya. Ini kan enggak, sudah dibuka peluang malah nyalon kader lain. Betul. Sementara ini investasi politik ke depan. Kota, gubernur, akhirnya dia ke nasional. Dan itu harus dipersiapkan mulai sekarang. Itu persoalannya, Mas. Iya, dia mencalonkan. Gitu. Karena gini, ada partai besar yang pengkadernya luar biasa, tapi nggak berani ngeluarin calon, padahal punya kadernya. Iya. Ini apa problem? Itu ya saya bilang itu sebenarnya saya mengatakan ini kan bukan persoalan 20% atau 70%. Memang ada persoalan di partai-partai kita, internal partai. Iya. Karena berpikirnya pragmatis. Betul. Yang saya bilang tadi, partai tidak bisa menghasilkan para petarung-petarung untuk atau pemimpin-pemimpin yang memang dipersiapkan. Yang tidak disiapkan tadi, kira-kira seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau disiapkan ada masalah, sebenarnya banyak. Dulu kan kita mengatakan ada satu partai saya mengatakan ini ada partai ideologi lah, salah satu partainya PDIP, satu partai ini PKS lah saya katakan. Kalau sekarang bohong semua, pragmatis semua. Dan mereka dibunturkan hari ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini kan? Ya, saya seharusnya ini putusan MK ini disambut gembira oleh partai-partai. Bukan partai yang harus menyambut gembira itu. Betul. Karena kalau di dalam pembuatan undang-undang kan karena itu produk politik, konfigurasinya kan sangat kencang sekali. Siapa yang menang atau mayoritas yang menang. Kan, ya. Maka itulah bukti MK untuk menetralisir kepentingan politik yang masuk dalam unsur undang-undang. Dan ini diputuskan oleh MK. Harus disambut baik, harus tidak lanjut oleh partai-partai dengan memunculkan calon-calonnya. Iya, ini kan enggak. Malah berusaha untuk menganulir ya. Ini kan ada partai yang memang kadernya bagus. Karena dia ini nggak nyalon. Betul. Dengan adanya juga partai-partai mencalonkan semua partai bisa mencalonkan. Ini kan ongkos politikistik kecil berkurang ini. Ya kalau istilah kita nggak perlu beli perahu lagi. Kita untuk beli perahu sendiri. Baik, Bang Budi. Jadi memang
kesiapan partai mengkader Iya. itu yang kelemahan pada saat ini. Dan mulai saat inilah Harus berubah. Harus berubah. partai menjadi partai kader semua. Betul. Karena dia akan dimuncul mulai dari kabupaten kota, gubernur, dan akhirnya nasional. Betul. Baik, Bang Deddy, apa yang dikatakan Bang Budi tadi itu apa sih persoalan utamanya? Kok kadang-kadang dia punya kader sendiri yang handal, bagus, dia persiapkan, tapi pada saatnya dia tidak berani mengeluarkan calon dari kadernya itu. Ya itu sangat memprihatinkan. Dan ini dengan 60-70 kan memungkinkan Bang Budi. Iya. Kenapa itu? Memang ini harus dievaluasi ya. Apakah ini ada direction misalnya dari pusat, Betul. misalnya kan. Sekarang kan gejalanya begitu. Betul. Semuanya karena dampak dari Pilpres kemarin. Betul. Sepertinya pilkada ini juga ada dalam settingan kepentingan politik elit gitu kan. Jangka panjang kelihatannya, jangka panjang. Nah, itu yang saya lihat kemudian. Ya persoalan yang lain, kalau dia punya modal politik dan modal sosial yang memadai, mestinya tampilkan di dalam kontestasi pilkada itu. Tapi kalau kemudian tidak berani memunculkan, apa yang menekan partai politik ini sehingga dia tidak berani memunculkan? Jangan-jangan Sesungguhnya tangan-tangan dari keputusan 60-70 ini mempermudah, minimal memperkecil biaya. Karena dia dengan satu partai yang dia kadernya, dia bisa mencalonkan, kan itu Bang Budi. Tetapi justru kenapa dia nggak sanggup? Justru sekarang ini persaingan ini sudah pemegang modal pun belum bisa dikalahkan dengan kadernya yang bagus gitu loh Bang Deddy. Ya pasar politiknya juga kan masih tinggi kosnya. Walaupun sekarang ini Bisa mencalonkan ya. ya orang dengan mudah bisa masuk partai dan dicalonkan oleh partai, tapi pasar politiknya kan juga masih kosnya masih tinggi. Masih tinggi. Jadi artinya dia mesti punya modal logistik juga kan gitu. Berarti setidaknya 60-70 ini keputusan ini membantu mengurangi beban selama ini kan kira-kira itu Bang Budi ya gitu. Ongkos perahu kan Agak lebih murah. Tapi kan nggak berhenti di situ. Operasional yang besar sebenarnya kan Nggak gitu. Besar. Jadi kondisi demokrasi kita hari ini memang masih tinggi biayanya. Betul. Tentu keputusan MK ini prospek kedepannya akan bagus, Baik. tapi harus ada pembenahan-pembenahan di berbagai lini, Baik. di kelembagaan demokrasi, di partai politik, belum lagi pendidikan politik masyarakat, juga itu kan harus terus ditumbuhkan. Betul. Kalau walaupun ada keputusan MK ini MK, kemudian kalau ada kekuatan modal yang bisa membeli semua partai, kan nggak jalan juga sebenarnya demokrasinya. Betul. Walaupun sudah dibuka jalan ini. Ya, maka saya Dan ini solusinya jalan untuk gitu. nambah bahwasanya Ya. nanti pilkada ke depan itu bukan hanya persentase jumlah suara, Betul. tapi minimal 2 calon. Itu Nah, sebenarnya itu sebenarnya Bang Deddy Tidak yang harus terlalu menjadi kosong. pemikiran kawan-kawan di parlemen itu. Berikutnya hindari kota kosong. Iya, Itu harus minimal perubahan. calon, namanya pilihan. Itu namanya pilihan. kalau dia dituntun oleh konstitusi, dituntun oleh spirit demokrasi, maka seluruh regulasi dibuat itu adalah yang memberi peluang terjadinya kontestasi secara sempurna dan ditutup celah yang namanya kotak kosong itu iya. dengan cara ya memudahkan persyaratan orang untuk ke sana, kan begitu mestinya dibangun di konstruksinya kan begitu mestinya. Baik, Bang Budi, sebelum closing statement, mungkin nggak MK 67 wilayah ini nanti bisa juga keluar MK yang lain, keputusan MK yang lain untuk presiden? Bisa. Lebih manis Bang. Iya. Ini yang tertarik Sebenarnya kan dari dulu Permintaannya. permintaan judicial review terhadap undang-undang, karena undang-undang pelaksanaan presiden itu tidak mengharuskan dia harusnya ada parlemen presiden threshold. Betul. Karena di undang-undang itu jelas undang dasar bahwasannya setiap partai politik dan dapat mengusungkan presiden. Betul. Peserta pemilu. Betul. Nggak ada Parlemen buat seperti itu. Iya. Seharusnya nanti merujuk ke presiden. Bukan perolehan kursi, konversi suara nasional. Nah itu yang sesungguhnya. Tetapi MK belum berani memutus itu. Ya, dan juga harusnya presiden juga kan nggak boleh ada kota kosong. Betul. Kenapa presiden boleh kota kosong? Kalau nggak ada kota kosong nanti Sekarang pergantian kepemimpin nggak kita berjalan. punya 15 Iya. partai lolos. Iya. Berarti kalau dia satu-satu buat 15 calon, Iya. lebih manis konvensi dulu. Iya. Kan seperti itu. Ya itulah tadi saya bilang katakan bahwasannya kader itu dimulai dari kabupaten kota, gubernur dan nasional. Ini udah mulai harus. Baik.
closing statement, Bang Budi. Ya, saya mengharapkan mesti ada waktu ya. Mungkin nggak tahu kalau podcastnya akan ditayangkan apa. Mudah-mudahan saya berharap sih partai-partai kembali kepada jiwa mereka adalah partai-partai ideologis dan partai-partai kader, memanfaatkan peluang yang sudah dibuka oleh MK itu untuk mencalonkan kader-kader terbaik mereka. Baik, terima kasih Bang Budi. Bang Deddy, Ya, sebelum closing statement, tadi kita katakan, saya sampaikan sama Bang Budi, kemungkinan keputusan MK 60 dan 70 ini bisa juga terjadi untuk pencalonan presiden. Ya. Komentar. ya di dalam berbagai perbincangan dari perspektif hukum ya Pak Budiono, MK itu kan bisa melakukan peran dua, yang pasif dan yang aktif. Dan yang baru saja terjadi peran aktualisasi dari peran aktif MK dengan melihat perkembangan atau dinamika demokrasi yang sedang berjalan, sehingga dia berani membuat semacam terobosan. Nah, dengan kerangka seperti ini dan apalagi MK kemudian semakin solid di dalam memahami demokrasi dan perkembangan demokrasi serta agenda kondisi demokrasi hari ini dan ke depan, maka sangat mungkin dia membuat terobosan-terobosan Seperti itu. Dan berarti sependapat Bang Deddy? jadi saya sependapat. Oke. Memang harus seperti itu. Statement, closing statement. Ya, baik, dengan keputusan MK ini, maka demokrasi di tingkat lokal akan bergairah kembali, dan kita berharap partai-partai itu bisa lebih berani untuk menampilkan kader-kadernya, dan ini adalah dalam rangka untuk menumbuhkan demokrasi tingkat lokal. Dan demokrasi itu harus menghadirkan kompetisi itu harus diikuti oleh banyak calon. Baik. Jangan hanya satu calon tunggal atau lawan kotak kosong. Betul. Nah, ini yang kita harapkan di dalam pilkada serentak akhir tahun ini itu bisa terjadi. Baik, terima kasih Bang Budi. Ya, Terima kasih banyak sudah datang ke Bistro, dan kapan-kapan akan kami panggil ke sini lagi. Siap, Bang. Bang Deddy, terima kasih. Sama-sama. Ini menjadi pencerahan masyarakat Lampung dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak. Pemirsa Bistro yang kami hormati, bincang-bincang tadi mencerahkan kita dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi 60/70 yang merupakan hadiah MK kepada rakyat Indonesia. Bersama Bestrom kita bisa maju, jangan pernah takut untuk menjadi kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih Bang.